Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari bab pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Materinya yaitu materi yang ketujuh, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia terdiri dari yang pertama, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia memakai standar akuntansi Belanda atau Sound Business Practice. Yang kedua, tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar akuntansi. Yang ketiga, tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Yang keempat, tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi di Indonesia. Yang kelima, akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Yang keenam, sejak tahun 1994, PAI sudah komit mengikuti IASC atau IFRS. Yang ketujuh, tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Yang ke-8, tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Materi yang ke-8, persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan terdiri dari proses pelaporan keuangan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi dari pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang dilatar belakangi oleh yang pertama, pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Materi yang ke-9, tantangan akuntansi di masa mendatang. Tantangan akuntansi di masa mendatang yaitu penggunaan IFRS sebagai standar internasional memunculkan tantangan akuntansi di masa mendatang. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangan akan menyebabkan banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Materi yang ke-10, masa depan pelaporan keuangan. Dalam masa depan pelaporan keuangan, sebuah bisnis dalam menjalankan tugasnya, pengelolaan laporan keuangan terkait arus kas yang baik merupakan kunci dari keberlangsungan suatu bisnis dan menjadi salah satu hal penting untuk menentukan keberhasilan bisnis itu sendiri. Perusahaan
harus merancang dan menggunakan pengendalian untuk mengamankan kas serta wewenang pengendalian terhadap transaksi kas sehingga dana kas dapat digunakan secara optimal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada bab ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.